satu. Ya, takut kenapa surat itu gimana, Bang? Duduk dulu ya, Bang. Bang, saya mau ke masjid. Saya belum ke atas. Iya, Bang. Sama, Bang. Udah. Penangguhan penahanan Ini dulu, Bang. Ke masjid. Bang, beri dulu, Bang. Dulu, Bang. 2 menit, Bang. Ke masjid. Diajukan penangguhan penahanan nggak, Bang? Sudah diajukan belum, Bang? Bang, keluarga udah Rahasia itu. Kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti ada. Ini urusan santai, dibuat santai aja lah. Ya, Aduh, nombor banget itu. Nanti Bang bareng sama. belum, Bang. Apa ditolak, Bang? Apa kalau Loli bakal datang nggak, Bang? Loli udah datang belum, Bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Oh, bukan hari ini, Bang. Tapi gimana reaksi Loli, Bang, pas Aminya ditahan, Bang? Nanti kalau ketemu saya tanya. Berarti belum sempat ketemu ya, Bang? Apa? Belum sempat ketemu sama Bang, sama kalau Bang. Bang, berdiri Bang. Udah. Bang. Sholat guys, itu Pak. Kasih, Bang, Kami. Ramenya, oi. Kak Niki, udah pakai baju oranye gimana Kak Niki? Nah, jadi kemarin Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan ya guys sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Nah, berdasarkan keterangan dari kepolisian, secara prosedur penahanan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi apakah ini berarti mereka sudah pasti bersalah? Yuk kita bahas. Jadi dalam proses hukum pidana itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati guys. Pertama adalah sebagai tersangka. Nah, saat ini kan Nikita Mirzani dan Mail masih berstatus sebagai tersangka. Ini berarti ada bukti permulaan yang cukup tetapi belum diuji di persidangan. Kemudian sebagai terdakwa. Nah, jika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, status mereka akan berubah menjadi terdakwa. Disinilah proses pembuktian benar-benar dimulai. Yang terakhir adalah sebagai terpidana. Jadi jika pengadilan memutuskan mereka bersalah, barulah mereka disebut sebagai terpidana. Namun mereka masih bisa mengajukan banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK. Jadi kita harus memahami ya guys bahwa proses hukum masih panjang. Baik korban, jaksa maupun Nikita Mirzani dan Mail masih memiliki hak dan kewajiban dalam tahapan berikutnya. Apa sih pelajaran penting dari kasus ini? Nah, di era digital seperti saat ini guys, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan melakukan segala perbuatan. Semua bisa direkam dan dijadikan alat bukti hukum. Jika ada kesepakatan yang berhubungan dengan uang atau materi, sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetap kawal kasus ini dengan berpikir kritis dan objektif. Bagaimana pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Ada kau tengok guys, ada kau tengok. Hanya Miss Gossip yang bisa membuat syukuran for Nikita Mirzani karena ditetapkan menjadi tersangka ya. Jadi jangan kalian coba-coba buat justice for Nikita. Justice for Nikita. Dajjal kok justice for Nikita. Kasihan banget kehabisan strategis ya. Gue udah buat syukuran guys, udah habis jutaan, jadi jangan sia-siakan pengorbanan gue ya guys. Polisi udah tetapkan Nikita Mirzani dan Mail ya, asisten itu jadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman kepada Dr. Reza Gladys. Kan udah kita bahas tuh di VT-VT sebelumnya. Itulah gue bilang, kan dia ini memang doyan huru hara. Ya di VT saya sebelumnya juga bilang, udahlah kita netizen nonton aja. Gitu. Kalau orang senang huru hara ya begini hasilnya. Nah sekarang kalau nanti NM masuk penjara, nggak ada lagi Kak Fitri Sahuteru yang nemenin, yang ngasih support, yang beliin makan, yang ngasih kebutuhan kamu. Itulah gunanya kita baik dengan teman kita. Ingat jasa teman itu loh. Ketika kamu dulu di penjara, ingat dong. Mungkin ada kamu tersinggung atau apa, tapi ya jangan sampai kamu melupakan kacang lupa kulitnya, jangan. Ya, akhirnya ketika kamu kepepet gini, mana teman kamu yang dulu tuh sering ngumpul tuh siapa? Yolo Ine ya. Mana? Kok nggak nongol di permukaan? Coba ngomong dong Yolo Ine, temenin Nikita dipanggil di kepolisian, temenin dong, tunjukkan bahwa kamu bisa selevel dengan Fitri Sahuteru.
Jangan pada saat Nikitanya lagi santai, lagi enak-enakan aja, lagi buka usaha Miami. Tapi tunjukkan batang hidungmu ketika beliau dalam masalah gitu loh. Ketika Nikmir dalam masalah, tunjukkan dong supportnya. Jangan support dari jauh aja. Seperti Fitri Sahuteru dulu, Kak Fitri dulu menemani selalu Nikmir kemanapun ketika dia ada masalah. Saya tahu loh. Ya, makanya saya pikir udahlah saya tonton aja ini. Memang seneng huru-hara gitu loh. Apalagi Mail ya. Udah saya bilang di VT sebelumnya, Nikmir kalau mau perang lawan sesama artis aja. Ya. Kalau artis sama artis is okay. Reza Gladys itu pengusaha loh, dokter pula. Otaknya nggak kaleng-kaleng. Kejebaklah kamu. Gitu. Makanya jangan terlalu bernafsu urusan duit, Nikmir, ya. Sedikit nggak apa-apa penghasilan dari endorse segala macam, yang penting halal. Bukan dengan cara seperti ini. Kita netizen mah nonton-nonton aja. Udah biasa juga lihat Nikmir ini masuk penjara, ya kan? Cuman mirisnya sekarang nggak ada lagi Kak Fitri Sahuteru yang nemenin, yang nyupport. Apa sekarang? Ya, ngandelin teman-teman baru, tahu sendiri. Teman-teman Nikmir itu kalau nggak dikasih duit, nggak nemenin itu. Beda dengan Kak Fitri. Nggak perlu duit. Kalau teman-teman, Kak Fitri itu saya lihat orangnya itu kalau udah teman-teman gitu. Beda. Tapi disia-siakan, punya teman kayak begitu malah disia-siakan. Tapi ya mudah-mudahan berakhir baik ya semuanya gitu. Maksudnya diselesaikan dengan cara yang paling adil gitu, seadil-adilnya. Di VT saya sebelumnya ternyata banyak tuh yang komentar tentang Nikita Mirzani, dan kebanyakan mereka itu pendukungnya Nikita Mirzani. Kalau kamu belum lihat VT saya sebelumnya, boleh scroll video saya yang sebelumnya ya, kamu tonton di sana. Nah, kalian itu untuk para pendukung Nikita Mirzani terutama nih ya, jangan senang dulu. Kenapa? Karena Nikita Mirzani itu belum tentu tidak bersalah loh. Ya, dan sekarang Reza Gladys itu sudah mengantongi banyak bukti yang memang kemungkinan bisa menyeret atau menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam penjara. Pertanyaan saya untuk kalian, kira-kira gimana nih? Apakah kita terus lanjutkan pembahasan Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Terus di kolom komentar, dan kalian ada di pihak siapa? Nikita atau Reza? Orang yang lebih miskin dari dia dikata-katain miskin, gembel, bau. Tapi giliran lebih kaya dari dia dikatain pengusaha halu, ratu flexing. Intinya mang, lu gak boleh lebih kaya dari gua kalau lu gak ada faedahnya buat gua. Kalau gak mendatangkan untung buat gua, gak boleh. Tapi lu boleh lebih miskin dari gua selama lu sepaham dan gak berbeda paham nih dari gua. Kalau gak gua kata-katain, gua bully. Selalu saja menilai segala sesuatu itu dari uang. Intinya ini iri hati dan dengki hati yang sudah merasuk dalam hati dan kalbu sehingga jatuhnya jadi kepahitan. Contohnya nih, pada waktu kemarin SS menggelar fashion show pegelaran busananya dia di salah satu mall terbesar yang ada di Indonesia dengan menggandeng Wulan Guritno, Maya Estianty, Jennifer Koppen, Ria Ricis, dan beberapa influencer yang lain. Dikata-katain, malu-maluin, dibayarlah. Kenapa kaget sih? Bukannya hal yang begini biasa ya? Ketika kita kerjasama sama brand, ya pasti ada red card dan harus dibayar. Bukannya katanya sering kerjasama sama brand juga? Masa hal yang kayak gitu masih kaget sih? Udah, kalau emang pengen, ya udah bikin brand baju sendiri, desain sendiri atau hire fashion designer sendiri. Kemudian pegelaran busana diadakan di salah satu mall yang terbesar juga di Indonesia. Hire model-model papan atas buat peragain busana kamu, tapi jangan lupa dibayar ya. Sanggup dong, mampu dong. Apa harus meras lemon dulu? Katanya kira-kira tidak ada kesalahannya Reza Gladys sama sekali. Terus poin kedua, kenapa tidak ditelusuri? Apa juga alasannya Reza Gladys? Intinya begini bro, di videoku sebelumnya saya sudah jelaskan kalau misalnya memang kepolisian menetapkan tersangka, itu pasti secara bukti pasti sudah memenuhi untuk penetapan tersangka. Persoalan cepat, di split, apa dan lain-lain saya nggak tahu ya, terserah. Intinya saya juga sudah dengar keterangannya Nikita Mirzani. Katanya Nikita Mirzani, tunggu kalian
kalau misalnya nanti saya bisa membalikkan semua datanya. Dan memang kalau berdasarkan keterangannya Nikita Mirzani, dia tidak berkomunikasi langsung, dia tidak pernah terima langsung dan lain-lain. Intinya di sini saya tidak bela siapapun, saya tidak mendukung siapapun, saya cuma jelaskan secara regulasi. Saya bilang kalau Reza Gladys itu pintar karena dia melapor secara kepolisian dan secara aturan hukum. Nikita Mirzani juga paham, katanya apa? Ya nggak apa-apa kalau ditetapkan tersangka, saya udah sering mengalami masalah kayak gini, karena ada persidangan, nanti sisanya saya jelaskan di sana. Kalau memang terbukti kalian tidak sesuai seperti apa yang kalian tuduhkan, silakan hati-hati. Kayak gitu teman-teman, intinya saya nggak bela siapapun dan tidak di pihak siapapun. Thank you.